Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Husni Mubarok dari kelompok 9. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang metode pengajaran pendidikan agama Islam atau sering kita singkat menjadi PAI. Nah, dalam presentasi ini kita tidak hanya berbicara soal teori, namun juga bagaimana metode pengajaran PAI ini bisa menjadi jembatan antara tujuan yang ideal pendidikan Islam dengan realitas keseharian siswa di zaman sekarang. Kira-kira metode seperti apa yang relevan? Bagaimana peran guru dan bagaimana kita bisa menggabungkan nilai klasik dan pendekatan modern? Yuk kita bahas satu persatu. Pendidikan agama Islam bukan sekedar transfer pengetahuan, bukan juga hanya tentang hafalan doa atau ayat. Lebih dari itu, pendidikan agama Islam adalah proses pembentukan sikap, nilai, kepribadian, dan praktek keberagamaan siswa. Tapi tantangannya besar. Kita hidup di abad ke-21, di mana digitalisasi, globalisasi, dan perubahan nilai berlangsung sangat cepat. Anak-anak kita tumbuh di tengah gempuran informasi dan budaya baru. Maka, pembelajaran pendidikan agama Islam harus kontekstual dan berpusat pada siswa, bukan hanya guru yang ceramah sepanjang waktu. Mengapa? Karena fakta di lapangan menunjukkan 3 masalah utama. Yang pertama, metode ceramah yang masih mendominasi dan itu membuat siswa menjadi pasif. Dan yang kedua, pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran yang masih minim. Ketiga, materi PAI seringkali kurang terhubung dengan realitas sosial siswa. Nah, dari sinilah kita perlu mencari solusi. Lalu, bagaimana konsep ideal metode PAI? Metode yang ideal harus kontekstual, dialogis, reflektif, dan berbasis pengalaman. Tidak cukup hanya dengan mendengar, siswa pun perlu merasakan dan merenungkan. Ada beberapa prinsip yang bisa kita pegang. Pertama, integratif, menghubungkan ilmu, iman, dan amal. Yang kedua, ada holistik, seimbang antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang tak kalah penting, inklusif, mengakomodasi perbedaan latar belakang siswa. Nah, secara strategi, ada beberapa metode alternatif yang bisa kita coba. Misalnya, diskusi nilai, problem based learning, project based learning, serta simulasi dan demonstrasi. Dan tentu saja, kita juga bisa memanfaatkan media digital dan interaktif, asalkan sumbernya kredibel dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang moderat. Tapi metode sebaik apapun akan tetap bergantung pada guru sebagai seorang yang menyampaikan ilmu. Disinilah peran guru sebagai uswah hasanah, teladan yang baik yang sangat penting. Siswa belajar tidak hanya dari apa yang kita katakan, tapi dari bagaimana kita bersikap dan bertindak. Guru PAI juga perlu memiliki kompetensi pedagogik, sosial, personal, dan literasi digital. Karena di era sekarang, guru harus mampu menyaring informasi, memilih konten yang moderat, dan membimbing siswa secara spiritual. Yang menarik, kita tidak harus memilih antara tradisi atau modernitas. Kita bisa menggabungkan keduanya. Dari pemikiran klasik seperti Al-Ghazali, kita bisa ambil nilai akhlak dan penyucian jiwa. Dari pendekatan modern seperti Ki Hajar Dewantara, John Dewey,
dan Paulo Freire, kita bisa ambil semangat dialog, pengalaman, dan berpikir kritis. Gabungan inilah yang membuat metode PAI menjadi utuh, rasional, spiritual, dan kontekstual. Kesimpulannya, ada 4 hal penting yang bisa kita bawa pulang. Pertama, kita perlu menggeser paradigma dari teacher-centered ke student-centered yang dialogis dan reflektif. Kedua, gunakan metode yang variatif seperti diskusi, PBL, simulasi, dan sebagainya. Ketiga, memperkuat kompetensi guru baik dari sisi pedagogik, karakter, maupun literasi digital. Keempat, integrasikan nilai-nilai Islam klasik dengan pendekatan kontemporer agar pembelajaran PAI tetap relevan dan bermakna. Semoga presentasi singkat ini bermanfaat. Saya Muhammad Nur Husni Mubarok dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang tepat atau sedikit kurang jelas. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.